Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Ekstrim. Dan semoga pada kesempatan ini semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini di awal tahun 2024 ini kita akan mencoba membawakan satu kisah dari MC Dik. MC Dik, Bang Sidik ya yang ada di Ciwidey. Halo. Dan untuk kisah kali ini saya sangat tertarik membawakannya karena memang ada sesuatu yang unik di sini yang dimana di dalamnya pokoknya ada sesuatu yang unik ya. Pasti nggak sabaran lagi nih teman-teman. Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya dan mungkin buat yang baru bergabung silakan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya bisa diklik dulu tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload setiap harinya di jam 7 malam. Dan langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Tumbal pesugihan yang tidak memenuhi syarat. Suatu perjanjian dengan iblis akan selalu menimbulkan resiko dan akan disesali oleh seseorang yang sudah berani melakukan perjanjian itu semasa hidupnya. Terutama perjanjian yang mewajibkan untuk manusia mengirimkan tumbal kepada mereka sebagai syarat bahwa derajat mereka lebih tinggi dan para manusia tersebut tunduk padanya sebagai seorang yang lemah dan butuh bantuan mereka dalam kehidupan. Mungkin mereka akan mengabulkan apapun itu, kekayaan, kejayaan, atau apapun itu. Semua keinginan manusia akan terkabul secara instan, asal mereka harus diagungkan layaknya dewa dengan persembahan-persembahan yang harus mereka berikan kepada makhluk itu di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Itulah yang terjadi dengan manusia yang sudah rapuh dan putus asa, atau para manusia yang iri atas pencapaian sesamanya sehingga ingin membalaskannya dengan cara yang sangat kotor dan tidak beradab. Banyak dari mereka yang akhirnya benar-benar kaya, memiliki istri yang cantik, karir yang bagus hingga ke puncak, bahkan dihormati banyak orang dan memiliki keilmuan yang mumpuni di kalangan manusia. Banyak pintu yang akan terbuka jika kita mencari kenikmatan duniawi dengan cara yang seperti ini tentunya. Banyak pula persyaratan dan perjanjian yang berbeda di setiap ritualnya yang mau tidak mau harus mereka patuhi. Meskipun semakin lama, persyaratan yang harus mereka penuhi akan semakin berat. Pak Budi itu adalah salah satunya. Kini ia sedang berkeliling kota untuk mencari salah satu hewan penting yang harus ia sembelih sebelum malam tiba. Dengan tubuhnya yang gemuk, terlihat ia berlari dengan tergesa-gesa mencari ke pasar ternak yang kini tak jauh lagi dari tempat ia memarkirkan mobilnya. "Pak, mau cari kambing?" kata pedagang yang mencoba memanggil Pak Budi yang masih terlihat berlari memasuki area pasar tersebut. Dengan baju kemeja, celana, dan sepatu yang sedikit mewah, Pak Budi kini terlihat mulai mendekati para pedagang kambing yang tepat beberapa puluh meter dari tempatnya ia sambil berlari. "Ya Pak, kalau kambing yang berwarna hitam legam keseluruhan tubuhnya ada nggak?" kata Pak Budi dengan nada yang tergesa-gesa. "Aduh Pak, kalau semuanya hitam nggak ada. Adanya yang hitam tapi ada coraknya," kata pedagang itu sambil memperlihatkan kambing-kambingnya yang terikat. "Waduh, gak ada Pak. Kira-kira saya harus cari kemana lagi ya? Apa ada pasar kambing yang lain di sekitaran sini Pak?" kata Pak Budi dengan nada yang terlihat panik. Sebentar Pak. Coba Bapak ke daerah selatan Pak, ke Ciwidey atau ke Pengalengan. Siapa tahu di sana ada Pak." "Nanti dulu Pak. Memang buat apa sih Pak kambingnya harus hitam semua?" kata pedagang itu dengan nada yang bingung. Buat anak saya Pak. Dia pengen kambing tapi warnanya harus hitam semua. Tidak boleh ada corak warna lain sama sekali," kata Pak Budi dengan wajah yang kini tampak semakin panik.
Atuh kalau anak mah Pak, beli saja yang ini, nanti tinggal dicat hitam saja, gampang, kata pedagang itu sambil menarik salah satu kambingnya yang terlihat bugar. Namun, Pak Budi pun hanya menggelengkan kepala. Dia hanya berterima kasih sekaligus meminta maaf kepada pedagang itu karena apa yang ia cari tidak ada di sana. Dan dengan tergesa-gesa, dia pun lalu kembali ke mobilnya yang terparkir di parkiran yang ada di pasar itu. Sebuah mobil Toyota Starlet XL yang tergolong mewah pada zaman itu terlihat sangat berbeda dengan mobil-mobil lain yang terparkir di parkiran pasar itu. Mobil kecil yang cocok digunakan oleh para eksekutif muda seperti Pak Budi ini menjadi idaman para pekerja kantoran yang kala itu sedang meniti karir di perusahaan. Dengan mobil yang berwarna merah dan corak garis putih di sekitaran bodinya membuat mobil itu tampak lebih menawan. Apalagi dengan velg putih dan juga ban yang kecil membuatnya sangat cocok dipakai oleh orang-orang dewasa yang ingin tampil trendy pada tahun tersebut. Pak Budi pun tampak terburu-buru. Dia pun langsung menancapkan gasnya ke arah selatan kota Bandung. Terdengar suara ayam yang berkokok di bagasi belakangnya. Ya, itu adalah suara dari ayam cemani yang sudah ia beli dengan harga mahal dan kini terikat di sana. Juga ada berbagai buah-buahan seperti kelapa, jeruk, pisang, tak lupa kembang 7 rupa yang sudah ia beli di salah satu jalan di kota Bandung. Terlihat memenuhi bagasi mobilnya pada saat itu. Pak Budi masih mengendarai mobilnya dengan kecepatan yang tinggi. Jalanan yang masih sepi dan juga lenggang membuatnya bisa menyalip beberapa kendaraan sekaligus di depannya. Beberapa kali Pak Budi melihat jam tangannya. Sebuah jam tangan mewah berwarna kuning kemasan dengan berlian yang berkilau di setiap ujungnya. Namun, wajahnya kini terlihat sangat pucat. Peluh kini bahkan membanjiri tubuhnya yang terlihat gemuk di dalam mobil. Ya, Pak Budi adalah salah satu kepala dari salah satu pabrik produksi kain di Bandung Timur. Pabrik yang pada awalnya hanyalah pabrik kecil, dalam waktu hanya 2 tahun, pabrik itu disulap menjadi pabrik yang besar dengan produksi yang berkali-kali lipat dari sebelumnya. Bukan tanpa sebab, di balik kesuksesan pabrik itu ada sosok Pak Budi yang ikut membesarkan. Entah mengapa, dia selalu saja berhasil membujuk kliennya agar mau bekerja sama dengan pabrik tempat ia bekerja, dan itu adalah salah satu pencapaian Pak Budi yang cemerlang. Auranya sebagai seorang pemimpin terpancar dengan jelas dengan kewibawaan yang membuat siapapun akan menghormatinya. Dia terkenal baik di kalangan pekerja, apalagi statusnya yang tinggi tidak membuat dirinya angkuh dan juga sombong. Hidupnya pun sederhana. Dia seringkali ikut makan bersama dengan para karyawan di ruangan belakang. Sebuah ruangan karyawan yang cukup kotor dan hanya tersedia sebuah kantin kecil untuk mereka membeli rokok ataupun mengopi. Pak Budi sadar, dia sendiri adalah orang yang merangkak dari paling bawah hingga akhirnya bisa menjabat menjadi kepala bagian hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Membuat siapapun takjub atas pencapaian Pak Budi itu. Karir yang semakin naik berbanding lurus dengan kekayaan yang ia peroleh. Beberapa kali ia melakukan seminar agar semua orang bisa mengikuti jejaknya. Dan tentu saja, siapapun yang ingin mendapatkan ilmu dari Pak Budi harus merogoh kocek agak dalam agar bisa menyerap ilmu-ilmunya. Namun, di balik itu, ada sesuatu yang tidak dia kemukakan, sesuatu yang ia simpan sendiri atas semua pencapaiannya itu. Dan itu sebenarnya adalah kunci utama kesuksesannya selama ini. Bukan dari semua ucapan dan juga teknik-teknik yang sudah ia bicarakan setiap meeting atau ketika menjadi pembicara di seminar yang ia hadiri. Sesuatu yang sangat gelap, yang disimpan oleh dirinya sendiri tanpa sekalipun ia buka ke publik. Sesuatu yang selama ini membantunya untuk bisa mencapai puncak karir dalam waktu singkat. Dan sesuatu yang membuatnya kini tampak panik dan kebingungan di dalam mobilnya. Aku harus segera mencari kambing hitam itu. Karena kalau tidak, karir yang sudah aku bangun akan hancur seketika. Batin Pak Budi.
Jalanan yang menanjak dan berliku-liku bersamaan dengan rintik hujan yang kini mulai membasahi jalan di antara pegunungan yang Pak Budi lewati. Sudah hampir 1,5 jam, Pak Budi berkeliling di daerah selatan kota Bandung berusaha mencari kambing yang berwarna hitam pekat tak kunjung ditemukan juga. Suara deru mesin yang terdengar kencang dengan roda yang menggerus jalanan dan genangan air yang turun ke jalan pada sore itu membuat mobil yang dikendarai Pak Budi melaju kencang di jalanan yang berliku di selatan kota Bandung. Mana aku harus mencari lagi? Batin Pak Budi mulai panik. Kedua tangannya menggenggam erat setir mobil dengan lihainya. Jalanan yang sangat lenggang ketika masuk ke perkampungan membuat Pak Budi bebas menjalankan mobil tersebut dengan sekencang-kencangnya. Apalagi dengan air hujan yang turun sangat deras bersamaan dengan langit sore yang mulai gelap, hingga menutupi matahari sore yang ingin menyedari Pak Budi dengan sinarnya yang hangat. Wajahnya tidak karuan. Baju kemeja mewah yang ia pakai kini ia lepas dan hanya menyisakan kaos oblong berwarna putih. Rasa cemas kini terlihat dengan jelas. Beberapa kali ia melirik ke arah jam tangan mewahnya karena merasa waktu sudah mulai terbuang percuma. Pak Budi tampak putus asa karena apa yang sudah ia bangun beberapa tahun ini bisa menimbulkan bencana. Mengingat masih ada sesuatu yang belum ia penuhi sebagai syarat yang harus ia berikan di tahun ini, dan apabila itu gagal, ia khawatir jika semua yang sudah ia bangun akan sirna dan Pak Budi akan kembali menjadi orang biasa tanpa keistimewaan yang seperti ia rasakan saat ini. Waktu pun terus berlalu. Awan mendung yang memuntahkan air hujan yang turun dengan sangat deras tampaknya tidak berhenti hingga malam tiba. Pak Budi yang dari tadi siang sudah berkeliling dengan mobil kecilnya kini tampak lesu. Mobilnya kini terparkir dalam satu rumah makan di daerah pariwisata di selatan kota Bandung. Tempat wisata yang menjadi primadona bagi siapa saja yang berkunjung ke Bandung pada saat itu. 2 ayam bakar, 2 teh manis, beberapa bungkus makanan ringan, juga 2 kopi hitam terlihat di atas meja. Sungguh aneh memang. Pak Budi kala itu hanya makan sendiri, namun dia memesan semuanya dalam 2 porsi. Terlihat Pak Budi dengan lahap memakan ayam bakar beserta lalapan dan nasi yang memenuhi piring yang kala itu disajikan. Rasa cemas dan khawatir yang ia rasakan tadi siang kini membuat dirinya lapar. Hanya dalam beberapa kali gigitan, ia pun menghabiskan semua makanan yang ada di depannya dengan sangat cepat. Saking cepatnya, dia pun beberapa kali tersedak lalu meminum teh manis yang ia sudah pesan sebelumnya. Entah apa yang merasukinya pada saat itu, namun 1 porsi tidak dia sentuh. Dia sengaja menata makanan itu layaknya 2 orang yang sedang makan bersama. Bahkan dia pun juga menyiapkan 1 kursi kosong yang ia bawa di meja sebelah untuk disimpan di depannya. Tidak ada perasaan takut dan juga khawatir akan orang-orang yang melihatnya makan. Dia melahap makanan itu seolah seperti sedang kesurupan. Beberapa kali ia mengangguk dan tersenyum ketakutan ketika ia melihat ke arah kursi kosong yang ada tepat di hadapannya. Pikirannya masih belum bisa tenang. Dia masih terus memikirkan perkara kambing hitam yang harus ia cari yang hingga saat ini belum juga bisa ia temukan. Hujan yang membasahi selatan kota Bandung membuat usahanya mencari kambing hitam semakin terhambat. Karena di waktu hujan seperti ini, bisa saja para penjual kambing akan pulang lebih cepat dan akan kembali berdagang di keesokan paginya ketika cuaca mulai cerah. Tiba-tiba, piring yang berisi ayam bakar yang berada di dekat kursi kosong itu tiba-tiba bergerak secara perlahan ke arah depan Pak Budi bersamaan dengan kopi pahit yang ia pesan, juga teh manis yang sama-sama bergeser secara perlahan ke arahnya. Pak Budi tampak tidak takut akan hal itu. Sepertinya ia sudah terbiasa dengan kejadian itu. Pak Budi hanya mengangguk lalu mengambil makanan yang kini mendekatinya. Makanan yang sudah dia santap kini habis tak bersisa, menyisakan makanan yang tadi bergerak ke arahnya dengan kondisi masih utuh. Mulut Pak Budi terbuka lebar. Ayam bakar yang tampak lezat itu ia makan dengan beberapa kali suapan, namun ekspresinya kini nampak berbeda. Mulutnya tidak mengunyah dengan lahap seperti ayam bakar sebelumnya. Ia seolah seperti terpaksa ketika memakan makanan itu karena rasanya kini terasa hambar. Tidak ada rasa daging ayam dengan kecap manis yang memenuhi lidahnya kini.
Semuanya terasa seperti air mineral tanpa rasa yang masuk ke dalam mulutnya. Namun, wajahnya yang tampak ketakutan kepada sesuatu yang sepertinya duduk di kursi kosong itu memaksanya untuk memakan semua makanan itu meskipun rasanya sangat hambar. Suara petir menyambar bersamaan dengan langit yang kini mulai gelap, menandakan bahwa malam menemani mereka di tempat itu. Dan di saat yang bersamaan, di antara sinar petir yang menyambar, tiba-tiba sebuah suara terdengar dengan jelas. Suara yang membuat Pak Budi semakin cemas atas apa yang terjadi pada dirinya di malam ini. Ingat, sebelum jam 12 malam, kau harus menyembeli ayam dan domba hitam, dan kau juga harus memberikannya ke Abah. Aku tunggu di tempat itu. Ingat, Budi, betapa mudahnya persyaratan itu. Daripada kau harus menumbalkan nyawa manusia sebagai syaratnya. Petir kembali menyambar rumah makan itu, bahkan kini membuat lampu yang menyala mendadak mati karena ada gardu yang tersambar petir di dekat rumah makan tersebut. Petir-petir tersebut menyambar beberapa kali, namun ketika cahaya dari petir tersebut menyala terlihat sesosok bayangan berwarna hitam terlihat sedang duduk di depan Pak Budi dengan kaki yang diangkat ke atas dan tangan yang disimpan di lutut bayangan tersebut. Sosok itu terlihat sedang tersenyum dan menyeringai ke arah Pak Budi. Dan ketika cahaya petir tersebut menghilang, bayangan itu pun ikut menghilang bersamaan dengan kopi hitam yang kini tak bersisa di dekat kursinya. Hujan masih deras di luar, dan wajah Pak Budi tampak semakin panik ketika sosok yang ada di hadapannya kini mulai menampakkan dirinya sendiri di antara cahaya petir yang menggelegar pada malam itu. Dia melirik kembali ke arah jam tangannya. Tinggal 5 jam lagi sebelum tenggat waktunya, sebelum tengah malam. Dengan perasaan yang gelisah dan wajah yang tidak karuan, ia pun lalu berdiri dari duduknya untuk membayar apa yang sudah ia makan dengan tergesa-gesa. Mulutnya masih penuh dengan sisa nasi yang menempel di sekitaran mulutnya, namun dia tidak peduli. Dia lebih memikirkan kambing berwarna hitam pada saat ini daripada harus memikirkan penampilannya. Jaket mewah yang tadi ia lepas hanya disimpan di dalam mobil bersamaan dengan ayam cemani dan juga buah-buahan serta kemenyan yang ia bawa di dalam bagasi. Kini, ia hanya memakai kaos oblong bergambar artis band rock yang terkenal pada masa itu. "Berapa, Kang?" kata Pak Budi sambil mengeluarkan dompet kulit dari saku celananya. Tadi ayam 2, kopi 2, teh manis 2, terus apa lagi?" kata pemilik rumah makan itu yang mulai mencatat pesanan dari Pak Budi. Tangannya bergetar hebat ketika ia mencatat dan mulai menghitung apa yang sudah Pak Budi makan karena ia melihat sendiri. Kala itu Pak Budi makan seperti orang yang sedang kesurupan, tidak seperti orang lain yang sering makan di rumah makan tersebut. "Oh, sama 1 bungkus bilus, 1 bungkus kacang, ya," kata Pak Budi sambil menunjuk ke arah rak tempat beberapa cemilan jajanan anak yang sering ia makan selama bekerja. Ya, Pak Budi memang tidak merokok, namun dengan hobinya yang sering kali memakan cemilan membuat tubuhnya sedikit agak gemuk. Meskipun sekarang umurnya yang hampir kepala 3, dia dengan santainya, dengan cueknya memakan jajanan anak-anak selama ia bekerja. "Semuanya 15.000, Kang," kata pemilik rumah makan itu. Pak Budi pun dengan sigap memberikan 2 lembar uang 20 ribuan dengan lembaran gambar burung cendrawasih yang menjadi primadona di ujung timur sana. "Pak, ini kebanyakan," kata pemilik rumah makan itu sambil mengembalikan selembar uang kepada Pak Budi. Namun Pak Budi menolak dan berkata bahwa uang yang 1 lembar lagi tidak usah ia kembalikan. Tak lama, Pak Budi dengan tergesa kembali menancap gas mobilnya ke arah selatan berharap ia akan menemukan kambing yang harus ia bawa ke tempat ritual di tengah hujan yang terus-menerus mengguyur. Wajahnya terlihat semakin gelisah. Dia takut jika syarat yang harus dia berikan tidak terpenuhi pada malam itu, dan dia khawatir atas nasibnya apabila dia tidak bisa memenuhi hal itu sebelum jam 12 malam. Pak Budi terus-menerus mengendarai mobilnya ke arah selatan, menerka-nerka di mana dirinya harus mencari kambing hitam di tengah derasnya hujan seperti ini. Hatinya gelisah. Beberapa kali ia melirik jam yang ada di tangannya dengan waktu yang semakin dekat dengan tengah malam. Petir kembali menyambar-nyambar, kilatnya yang menerangi seisi mobil Pak Budi dalam sekejap. Namun
Kala itu terlihat sesosok bayangan hitam yang terlihat duduk di belakang mobil ketika petir itu menyambar. Sosok itu hanya diam dengan sedikit menyeringai di tengah kepanikan Pak Budi pada malam itu. Mulutnya semakin terbuka lebar, sosok itu seolah seperti semakin senang ketika waktu semakin mendekat dengan apa yang sudah ia katakan di rumah makan tadi. Ingat, beberapa jam lagi sampai tengah malam. Semua persyaratan wajib ada. Bayangan itu kembali berbisik ke arah Pak Budi yang berada di belakang kemudi. Tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat ketika ia mendengar suara tersebut dari arah belakang. Pak Budi hanya membalasnya dengan anggukan. Ia terlalu takut untuk sekedar menoleh ke belakang dan menjawab apa yang dia katakan. Tak lama kemudian, Pak Budi pun berhenti tepatnya di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Mobil yang melaju dari tadi siang membuat bensinnya habis dan harus terisi kembali. Pak Budi turun dari mobil dengan tergesa. Dia pun meminta mobil yang ia tumpangi itu terisi penuh agar ia bisa kembali mencari kambing yang menjadi syarat terakhir yang belum juga ia dapati pada malam ini. Sesekali ia menoleh ke arah jam dinding yang kala itu menempel di sebuah bangunan di dekat pom bensin. Dia semakin panik karena kini waktu tinggal 3 jam lagi sebelum tengah malam tiba. Di tengah-tengah kepanikan itu, tiba-tiba ia berkata kepada petugas pom bensin yang kala itu sedang sibuk mengisi bahan bakar mobilnya. Kang, di sekitaran sini ada penjual kambing nggak? Atau orang yang ternak kambing? Kata Pak Budi dengan nada yang panik. Ia bertanya kepada operator itu sambil sesekali melihat jam dinding yang ada di dekatnya. Tubuhnya yang panik dengan wajahnya yang pucat sangat terlihat jelas. Beberapa kali ia mengusap wajahnya, menggerak-gerakan tangan dan juga kakinya hanya untuk melepaskan sedikit rasa panik yang ia rasakan. Operator itu terdiam sebentar seperti sedang memikirkan jawaban atas apa yang Pak Budi tanyakan. Sedangkan Pak Budi menunggu jawaban itu dengan rasa cemas. Oh, ada Pak, ada peternak kambing di kampung belakang pom bensin ini. Bapak nanti tinggal masuk saja ke gang yang ada di sebelah pom yang tembusnya ke sawah. Nah, sekitar 200 meter nanti ada sebuah kampung kecil di sana. Tanyakan saja rumah Mang Dulah. Mereka berdua punya kandang kambing di rumahnya. Jawab operator itu sambil mencabut selang dan menempelkan di mesin setelah mengisi full bensin mobil Pak Budi. Mendengar jawaban tersebut, Pak Budi pun seperti sedikit lega. Dia sedikit menghela nafas dan berterima kasih kepada operator tersebut. Bahkan, ia memberikan tips dan beberapa lembar uang atas informasi yang sudah ia dapat. Tak butuh waktu lama, ia pun kembali masuk ke dalam mobilnya, menyalakan kembali lalu memarkirkannya di dekat pom bensin itu. Dia pun turun di sebuah gang kecil yang kala itu nampak becek akibat hujan yang masih saja mengguyur pada malam itu. Pak Budi nampaknya sudah tidak peduli lagi dengan tubuhnya yang sudah basah kuyup. Ia berlari masuk ke dalam gang itu dan berharap menemukan apa yang sudah ia cari. Rasa takut akan persyaratan yang tidak terpenuhi lebih menakutkan daripada sakit akibat hujan yang terus-terusan turun tanpa berhenti. Air yang menggenang di sepanjang jalan kini mulai membasahi sepatu Pak Budi. Ya, dia pun terlihat basah kuyup. Pak Budi mulai berlari melewati area persawahan di belakang pom bensin. Tidak ada lagi kewibawaan yang terpancar saat ini. Tidak ada lagi aura yang membuat orang lain biasa menghormatinya. Semua seolah luntur di dera hujan. Rambutnya yang basah, bajunya yang kini sudah kotor akibat lumpur dari jalanan gang yang sangat becek, juga sepatunya yang sudah basah membuat dirinya seperti orang biasa. 5 menit berlalu. Akhirnya ia pun sampai di kampung yang sudah diceritakan oleh operator pom tadi. Dia sangat bersyukur karena ketika ia sampai kala itu ia mendengar suara-suara kambing yang terdengar hingga ke telinganya. Seketika ia pun mencoba mencari asal suara kambing tersebut melewati rumah-rumah warga yang ada di kampung itu, dan tak lama kemudian ia pun menemukan sebuah kandang kecil yang ada di sudut kampung dengan sebuah rumah sederhana yang ada di dekatnya. Suara kambing itu semakin lama semakin keras terdengar. Entah mengapa, mereka seolah seperti ketakutan atas apa yang mereka lihat. Mereka tidak takut dengan Pak Budi yang kala itu nampak basah kuyup. Namun, mereka takut dengan sosok yang ada di belakang Pak Budi yang terus mengikutinya dan sering kali menyeringai ketika waktu semakin dekat. Tok tok tok, tok tok tok. Permisi, Mang Dulah.
Permisi, Pak Budi mengetuk-ketuk pintu rumah itu. Ketukannya sedikit agak kuat karena ia ingin segera mendapatkan kambing untuk bisa dibawa ke dalam mobilnya. Tak lama, terdengar sebuah suara dari dalam. Seseorang yang berjalan ke arah pintu dengan langkah pelan, kemudian membuka kunci rumah, membuka pintunya lalu menyambut Pak Budi dengan sedikit senyuman. Pak Budi yang melihat pemilik rumah itu akhirnya mengutarakan maksud dan tujuan ia datang ke rumah. Ia pun mulai bertanya tentang kambing-kambing yang ada di dalam kandang. Kambing berwarna hitam pekat untuk ia beli pada malam itu dengan harga yang tinggi. Mang Dula yang mendengar hal itu awalnya heran karena melihat Pak Budi yang kondisinya basah kuyup, bahkan ia menolak untuk masuk ke dalam rumah karena memang terburu-buru. Namun setelah melihat seluruh kambing-kambingnya yang terus-terusan saja bersuara tanpa henti seperti ketakutan, Mang Dula pun seperti mengetahui sesuatu atas apa yang dilakukan oleh Pak Budi pada malam itu. Mang Dula di sini sedikit terdiam. Ia mencoba mengingat-ingat apakah ada kambingnya yang berwarna hitam pekat. Ia mengangkat wajahnya, menempelkan salah satu tangannya ke arah dagu, lalu tak lama ia kembali berkata, "Pak," katanya dengan nada pelan, "lebih baik Bapak cari sendiri kambingnya ke dalam. Kalau memang nanti ada yang cocok, baru Bapak kembali lagi ke sini." Pak Budi pun langsung mengangguk ketika mendengar jawaban itu. Waktu yang semakin lama semakin dekat dengan tengah malam membuatnya langsung berlari ke arah kandang kambing itu. Kotor, bau, basah akibat hujan tidak lagi ia pedulikan. Ia pun mulai masuk ke dalam kandang mencari-cari kambing yang ada di sana. Namun setelah mencarinya dengan seksama, ia tidak juga menemukan satupun kambing yang berwarna hitam pekat. Yang ada hanyalah kambing berwarna putih bercorak hitam ataupun kambing berwarna hitam dengan corak putih di bagian kepala. Pak Budi terdiam. Dia seolah seperti putus asa atas apa yang sudah ia lakukan. Apalagi waktu kini tinggal beberapa jam lagi sebelum jam 12 tiba. Otaknya berputar dengan cepat. Ia mulai berpikir akan sesuatu yang tidak terpikirkan olehnya pada saat itu. Seketika, ia pun meraih satu kambing yang berwarna hitam dengan corak putih di bagian kepala, membawanya secara perlahan turun dari kandang dan pergi menemui Mang Dula yang kala itu masih menunggu di depan rumahnya. "Mang, saya akan bawa yang ini saja. Berapa harganya?" Mang Dula kala itu hanya terdiam, tatapannya terlihat sangat tajam. Ia terus memandangi Pak Budi. Namun kala itu apa yang dia lihat bukanlah sosok Pak Budi yang membawa kambing itu, namun sosok di belakangnya yang kini terus membuka mulutnya dengan lebar dengan gigi-gigi taringnya yang panjang seperti seolah tertawa melihat apa yang Pak Budi lakukan. Ya, dia merasakan firasat yang buruk ketika Pak Budi membawa kambing itu sehingga membuat Mang Dula menghela nafas panjang. Tak lama, Mang Dula pun kembali berkata dengan pelan kepada Pak Budi pada saat itu, "Tidak apa-apa, bawa saja, tidak perlu bayar." Hal itu tentu saja membuat Pak Budi heran. Kenapa Mang Dula tiba-tiba memberikan kambingnya tanpa harus dibayar sepeser pun, apalagi harga kambing itu tidaklah murah. Namun Mang Dula pun langsung memberikannya tanpa memberitahu harganya. Oh tidak Pak. Berapa ini harganya? Masa tiba-tiba Mang Dula memberikannya begitu saja?" kata Pak Budi dengan nada yang heran. Namun Mang Dula kembali menggelengkan kepala, bahkan kini ia mengangkat tangannya menolak uang yang akan Pak Budi berikan atas kambing yang sudah ia bawa. "Gak usah Pak, bawa saja. Bukannya Bapak katanya buru-buru," katanya lagi sambil mengangkat kedua tangannya. "Yang pasti Mamang hanya bisa mengingatkan, semoga Bapak bisa selamat." Mang Dula tiba-tiba saja berdiri. Dia pun kembali masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu rumah dengan rapat. Bahkan ia mengunci pintunya dari dalam dan mematikan seluruh lampu rumahnya. Hal itu membuat Pak Budi heran atas sikap Mang Dula pada malam itu. Namun beberapa menit ia terdiam di depan rumah Mang Dula. Ia pun baru sadar bahwa dia harus segera melakukan sesuatu sebelum tengah malam tiba. Ia pun kembali berlari, membawa kambing itu melewati area persawahan yang luas hingga sampai ke tempat mobilnya yang terparkir. Dengan tergesa ia membuka bagasi mobil, seperti sedang mencari sesuatu di antara tumpukan sesajen yang kala itu sudah ia persiapkan. Ia singkirkan sesajen itu, lalu membuka sebuah kotak peralatan yang ada di dekat kursi belakang. Syukurlah,
Sepertinya isinya masih ada, kata Pak Budi mengambil sebuah kaleng piloks berwarna hitam yang ada di dalam dus mobilnya. Pikirannya sudah sangat kacau sehingga ia melakukan segala cara untuk memenuhi persyaratan ritual pada malam itu. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Corak putih yang ada di kepala kambing itu ia tutupi dengan piloks berwarna hitam. Ia sengaja melakukan hal tersebut agar kambing yang kala itu ia bawa dari Mang Dula kini menjadi warna hitam pekat keseluruhan, seperti sebuah syarat yang harus ia lengkapi pada malam itu. Cat pilok yang berisi setengahnya itu ia semprotkan semuanya ke arah kepala kambing, membuatnya menjadi hitam pekat sesuai dengan badannya yang berwarna hitam. Rasanya sedikit lega, karena kini semua persyaratan sudah ia penuhi. Ya, kini yang tersisa adalah ritual. Sebuah ritual persembahan kepada makhluk yang sudah melakukan perjanjian dengannya sehingga membuat dirinya bisa sukses seperti ini dalam waktu singkat. Hujan yang terus mengguyur dari sore rupanya belum juga berhenti. Waktu kala itu sudah menunjukkan jam 11 lebih 30 menit, namun belum ada tanda-tanda bahwa hujan akan segera berhenti. Udara dingin semakin menusuk. Juga dengan suasana yang mencekam kini Pak Budi rasakan di sebuah hutan yang ada di selatan kota Bandung. Ya, sebuah tempat yang sering didatangi oleh orang-orang yang ingin melakukan jalan pintas dalam hidupnya. Seperti yang kini sedang Pak Budi lakukan di tempat itu. Ia pun mulai mengeluarkan semua persyaratan ritual yang harus ia jalani sebelum jam 12 malam. Buah-buahan, ayam cemani, kambing yang tadi ia beli, ia bawa semua ke tempat itu. Tidak ada kuncen ataupun orang yang menemaninya. Ia melakukan semuanya sendirian di tengah hujan yang masih saja terus mengguyur tempat tersebut. Tubuhnya semakin basah kuyup. Namun, tampaknya ia tak peduli karena ini adalah sesuatu yang harus ia lakukan agar karirnya terus berkembang dari tahun ke tahun. Suara petir kembali menyambar. Hutan yang lebat itu kini terlihat jelas tak jauh dari tubuh Pak Budi yang kini sedang sibuk menatap buah-buahan di sebuah nampan yang terbuat dari kuningan. Ada sebuah altar kecil yang terbuat dari batu yang terlihat sudah berlumut. Altar kecil itu seperti sebuah tangga yang penuh dengan sesajen di sekelilingnya. Dupa-dupa yang awalnya menyala kini basah oleh hujan. Juga sesajen-sesajen busuk kini meninggalkan bau yang tak sedap dan tak enak untuk dilihat ataupun dihirup. Tapi itulah yang para manusia lakukan. Saking banyaknya orang yang putus asa kemudian menyerah dalam hidupnya, mereka rela menggadaikan dirinya dan menjadi pelayan bagi penghuni altar ini. Melacurkan diri dengan segala persyaratan yang sulit hanya untuk sebuah karir ataupun kekayaan yang semu dalam hidup. Begitu pula dengan Pak Budi. Selesai dirinya menata sesajen, ia pun meraih ayam cemani, memotong lehernya dengan pisau kecil yang sudah ia siapkan, lalu menuangkan darahnya ke sebuah mangkuk kecil yang sudah disediakan. Darah dari ayam cemani itu ia tampung di sana bersamaan dengan air hujan. Tubuhnya menggigil, giginya bergemeretak karena saking dinginnya hawa di sekitaran hutan tersebut. Namun ia tidak peduli. Ia terus saja memotong ayam cemani itu dan mengeluarkan darahnya hingga tak bersisa. Sekarang tinggal kambingnya, ucap Pak Budi yang tangannya kini sudah mulai berlumuran darah ayam. Suara petir itu menyambar dengan keras, bahkan kali ini membuat pepohonan tinggi yang ada di sekitaran bergetar hingga membuat daun-daun yang ada di atas sana berjatuhan ke arah Pak Budi. Ia berjalan mendekati kambing yang sudah ia beli tadi. Kambing yang sebenarnya tidak sesuai dengan persyaratan yang harus ia siapkan, namun ia mencoba mengakalinya sehingga kini seluruh tubuh kambing itu menjadi hitam pekat. Tampak kambing itu seperti panik, menggerak-gerakkan tubuhnya seperti ingin melepaskan ikatan. Matanya melirik ke kiri dan ke kanan, seolah sedang melihat sesuatu yang muncul di antara pepohonan yang gelap. Tentu saja, hal itu tidak disadari oleh Pak Budi, atau mungkin ia lebih tidak peduli dengan apa yang sedang mengawasinya. Mata-mata merah yang menyala secara perlahan muncul di sela-sela pepohonan, seolah mengawasi Pak Budi dari kejauhan. Mereka tersenyum, menyeringai, karena kini ada manusia bodoh yang muncul di depan mereka lalu menyerahkan sesuatu sebagai sesembahan bagi mereka semua yang ada di sana. Pisau yang masih berumulan darah ayam cemani seketika ia tancapkan ke arah leher dari kambing itu. Matanya melotot tajam. Ia ingin segera mengakhiri ritual itu dan segera pergi dari tempat itu dengan segera.
Darah yang keluar dari kambing itu ia tampung kembali ke sebuah bejana kuningan yang sudah ia siapkan. Ia mengeluarkan seluruh tenaganya agar bisa membunuh kambing itu dengan tubuhnya yang sedikit gemuk. Tentu saja, Pak Budi tak tahu cara menyembelih hewan dengan baik dan benar. Ia hanya menusuk-nusukkan pisaunya ke arah leher dari kambing itu sehingga membuat kambing itu meronta-ronta. Darah yang seharusnya mengucur ke dalam bejana kini mulai berceceran kemana-mana, membasahi dedaunan yang ada di tanah sehingga warna merah yang pekat kini terlihat dengan jelas bersamaan dengan air hujan. Pak Budi yang berwibawa, yang dihormati oleh seluruh karyawan. Pak Budi yang menjadi kunci sukses dari perusahaan yang ia pimpin kini menjadi pribadi yang berbeda. Sebuah kepribadian yang hanya muncul di tempat ini. Sebuah pribadi yang serakah, yang menghalalkan segala cara agar dirinya bisa naik ke posisinya sekarang. Tentunya dengan bantuan makhluk yang sudah melakukan perjanjian dengannya. Dia ingat bagaimana ia menyingkirkan kawan-kawannya satu persatu sehingga ia pun bisa naik secara perlahan hingga jabatannya yang sekarang cukup tinggi. Dari mulai dibuat tidak betah hingga harus mengundurkan diri. Lalu ada juga yang dibuat sakit sehingga harus keluar dengan terpaksa. Juga seseorang harus meninggal dunia karena kecelakaan kerja dan Pak Budilah yang kini menggantikannya. Kambing yang sudah kehilangan darah itu, ia biarkan begitu saja di sana. Ia pun terlihat hanya membawa darah kambing yang sudah ia simpan di dalam bejana kuningan untuk dipersembahkan di dekat altar kecil yang berada tak jauh dari tempatnya. Dia mulai menata nampan yang berisikan buah-buahan, kopi hitam yang diseduh dengan air termos yang sudah ia bawa, darah ayam dan darah kambing. Setelah semuanya ditata dengan rapi, kemudian ia duduk bersila, matanya terpejam, mulutnya bergumam, seolah seperti sedang membacakan mantra untuk memanggil sosok makhluk yang sudah membantunya. Ia membacakan mantra itu dengan serius. Kedua kakinya disilangkan dengan kedua tangan yang diangkat ke atas seperti sedang menyembah sesuatu. Namun, entah mengapa, setelah hampir 10 menit berlalu, altar tempat ia melakukan ritual itu terasa hening. Dia tidak merasakan kehadiran dari makhluk yang sudah ia panggil. Tidak ada angin besar yang menerpa atau sebuah perasaan bahwa sosok itu muncul dengan wujudnya yang besar. Yang ada hanyalah sebuah bayangan yang setiap hari mengikutinya di belakang sana. Terus berdiri menatapnya dari kejauhan dengan mata merah yang menyala di balik pepohonan. Pak Budi nampak heran. Terus-terusan ia bergumam tanpa henti hingga tak terasa waktu sudah melewati tengah malam. Apalagi kini hujan sudah mulai berhenti secara perlahan, menyisakan angin dingin yang membuat tubuh Pak Budi bergidik kedinginan. Pak Budi kala itu menyangka jika ritualnya sudah selesai. Buktinya hujan yang begitu deras kini sudah berhenti secara perlahan ketika ia membacakan mantranya. Ia kemudian bersujud, menempelkan bahunya di bawah altar tersebut, lalu berdiri dan berjalan kembali ke arah mobil dengan perasaan yang lega. Rasa khawatir dan juga rasa takut yang tadi ia rasakan kini menghilang dalam sekejap. Wajahnya yang tadinya panik kini kembali menjadi normal. Ia pun kembali ke dalam mobil dan mulai menyalakan mobil tersebut, lalu meninggalkan tempat itu dengan segera karena ia harus bekerja di keesokan hari seperti biasanya. Mobil yang pada awalnya melaju dengan kencang kini melaju dengan santai. Semua persyaratan juga ritual sudah selesai ia laksanakan. Sekarang bagaimana caranya ia akan meniti karir lagi lebih tinggi dari ini? Tentunya dengan bantuan para makhluk yang sudah melakukan perjanjian dengannya. Dia duduk di belakang kemudi sambil tersenyum. Pikirannya melayang-layang tentang karir yang akan menanjak lagi. Namun di tengah lamunannya tersebut, tiba-tiba mobil Pak Budi mendadak berhenti ketika ia melihat sesosok bayangan yang selalu mengikutinya kini muncul di tengah-tengah jalan. Bayangan hitam yang selalu membantunya itu kini terlihat tertawa, membuka mulutnya dengan lebar sehingga gigi taringnya terbuka. Di belakang bayangan hitam itu muncul bayangan lain yang terlihat lebih besar. Ya, bayangan yang tingginya melebihi tinggi Pak Budi, bahkan melebihi mobil yang sedang ia kendarai sekarang. Dia adalah sosok yang Pak Budi panggil. Sosok yang seharusnya muncul di altar tadi ketika Pak Budi membacakan mantra. Tentu saja
Pak Budi keheranan atas apa yang ia lihat. Kenapa kedua makhluk itu tiba-tiba muncul lalu menghalangi mobilnya untuk melaju meninggalkan tempat ini dengan segera. Apalagi bayangan yang sering kali muncul di belakangnya kini muncul di depan mobilnya dan tiba-tiba saja berkata, "Bangsaku tak bisa kamu bohongi. Kamu sudah berbohong. Sekarang kau tahu kalau syarat itu tidak terpenuhi maka apa risikonya?" Bayangan itu tiba-tiba tertawa, ia pun semakin membuka mulutnya dengan sangat lebar. Gigi taringnya yang putih kini terlihat dengan jelas, sedangkan bayangan besar yang berdiri di belakangnya hanya terdiam. Dia seperti melihat Pak Budi tanpa melakukan apapun padanya saat itu. Namun Pak Budi yang heran atas ucapan dari bayangan itu nampak tidak menyadari sesuatu, bahwa ada sebuah pohon besar yang tepat berada di sebelah mobilnya secara tiba-tiba tumbang dan menghantam mobil yang sedang Pak Budi kendarai dengan keras. Brak! Batang pohon yang besar jatuh tepat ke area depan mobil, di mana tanpa Pak Budi sadari batang pohon itu langsung menimpa kepalanya sehingga membuat dirinya tidak selamat. Tubuhnya remuk. Kepalanya hancur dengan darah yang terus mengucur keluar dari sela-sela mobil yang kini tidak terbentuk lagi. Pak Budi seketika tidak bernyawa di tengah hutan dengan mobilnya yang hancur seketika. Tak ada yang bisa Pak Budi lakukan. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya karena ketika dirinya sudah melakukan perjanjian dengan mereka, cepat atau lambat jiwa dan juga nyawanya sudah ada di dalam genggamannya. Sehingga karir yang dia sudah pupuk seketika pun lenyap. Kekayaan yang sudah ia kumpulkan kini tak lagi berguna setelah tubuhnya tak bernyawa. Tubuh Pak Budi yang hancur tertimpa pohon besar itu akhirnya didapati oleh warga sekitar ketika pagi tiba. Tepatnya ketika para warga yang melintas ke sana menemukan mobil Pak Budi yang sudah tidak berbentuk, sehingga para warga pun segera mengevakuasi tubuh Pak Budi. Namun di balik itu, jiwa Pak Budi nampaknya juga tak bisa diselamatkan. Meskipun tubuhnya sudah dibawa pulang untuk dikuburkan, namun jiwanya masih terjebak di sana, menjadi budak dari para makhluk yang tinggal di hutan itu dengan siksaan yang amat perih dari mereka. Dan itu adalah konsekuensi yang harus mereka dapatkan apabila mereka melakukan perjanjian dengan para makhluk yang sudah mereka sembah demi sebuah jabatan semu yang mereka dapatkan semasa hidupnya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang sangat menarik dan luar biasa. Bang Sidik sudah menuliskannya dengan sangat baik ya. Horornya dapat dari awal tuh kayak apa ya? Kayak terus gitu ya. Kayak ketegangannya tuh terus dari awal sampai habis. Dan unik di sini unik ya. Jadi memang Pak Budi ini mencoba mengakali karena mungkin sudah sangat pusingnya mencari kambing hitam pekat yang keseluruhannya hitam ya. Kambing cemani mungkin lah ya, kalau ayam cemani ini kambing cemani yang saya tahu sih juga darahnya juga hitam kalau dipotong. Tapi di sini Pak Budi mencoba mengakalinya karena sudah saking pusingnya dan tenggat waktunya sudah hampir dekat ya, jam 12 malam. Hingga akhirnya dia pilok itu warna kambingnya itu yang tadinya hitam, badannya full hitam, tapi ada kepala putih, kepalanya berwarna putih, ada corak putihnya, akhirnya dipilok, ditutupi ya. Masa setan mau dikibulin. Jadi sedikit lucu juga sebenarnya. Akhirnya Pak Budi mendapatkan ganjaran atas apa yang sudah ia lakukan, dan itulah makanya mungkin begini ya. Teman-teman mungkin banyak yang setiap ada kisah pesugihan, masa iya sih kasih tumbal setahun sekali aja gagal gitu, apalagi cuma tumbalnya kambing. Karena pernah ada yang komen gitu kan, masa iya sih cuma ritual aja bisa lupa padahal itu sesuatu yang sangat penting. Jadi sebenarnya itu semua adalah tipu daya iblis, dan mungkin pada saat itu memang sengaja ditutup untuk Pak Budi tidak berhasil menemukan kambing hitam karena memang sudah saatnya Pak Budi lah yang diambil. Jadi iblis dengan segala tipu daya dia bahwa pesugihan ini tidak memerlukan tumbal nyawa manusia, hanya perlu kambing, tapi kambing hitam ya, hitam keseluruhan. Nah ini akhirnya dipersulit. Nah dari situ ujung-ujungnya Pak Budi sendiri yang ditarik. Jadi sekali lagi teman-teman,
Jika ada orang bilang pesugihan tidak mengambil nyawa si pelakunya, itu pasti kan bohong. Intinya pokoknya iblis penuh dengan tipu daya ya. Banyak sekali, luar biasa. Sekali lagi Bang Sidik, banyak horornya dapat dan pesan moralnya juga dapat ya. Jadi mencoba mengadali gitu tadi guys ya. Keren banget, semoga kisah tadi bisa menghibur teman-teman semuanya, khususnya para pecinta penikmat horor dan khususnya lagi kepada subscriber dari Ilo Extreme. Dan mungkin buat teman-teman yang punya pendapat lain ya, atau ingin sekedar saling menyapa, bisa dituliskan di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ya belum klik subscribe, diklik dulu tombol merah subscribe-nya dan lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang kami upload setiap harinya di jam 7 malam. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah, silakan apabila berkenan kami bawakan di channel Ilo Extreme, silakan bisa dikirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Senyaman ya teman-teman aja. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia, yang sudah selalu mendukung channel-channel kami. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena teman-teman lah, karena kehadiran teman-teman semualah kami selalu bersemangat untuk berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan saya dalam berkata-kata. Apabila ada kata-kata saya mungkin kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten Ilo Extreme yang selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.